skripsinya Jokowi itu merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan oleh polisi nanti, ya. Artinya dia memang benar-benar makhluk hina. Kalau demikian hanya bukan 12 orang aja yang harusnya dibawa sebagai pelapor, tapi 500 orang yang hadir hari ini juga harusnya sebagai terlapor, ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan sosial media, hampir saja dia lakukan. Itu yang dituntut sekarang adalah itu. Ya, saya kira masalahnya tinggal waktu saja. Kita tunggu, begitu kan, bahwa Joko Widodo ini memang orang yang menipu publik, menipu rakyat, menipu masyarakat, raja Jawa, raja pembohong, raja yang hal-hal yang buruk yang melekat padanya. Oleh karena itu, insya Allah kalau menurut saya sebentar lagi breaking the law, ya, melanggar aturan dan perundang-undangan dan konstitusi negara kita. Pasal 1 ayat 3 jelas, negara kita adalah negara hukum dan negara yang berdaulat yang berdasarkan hukum. Nah, kalau Jokowi sendiri tidak jelas gitu ya dan berusaha terus melanggar hukum, kami ada salah satu anggota tim yang menggugat Jokowi sejak tahun 2023 tentang ijazahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, di Pengadilan Negeri Solo 1 kali tentang hukum pidana. Dan Jokowi tidak mempunyai ijazah, akan sebaliknya. Pak Jokowi, saya tantang Pak Jokowi, kita bersumpah di bawah Al-Quran, apakah Pak Jokowi yang bohong atau saya yang berbohong? Saya siap bawa keluarga saya, Pak Jokowi harus siap bawa keluarga Pak Jokowi, karena buat kami kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali dengan channel Ulwatch yang menarik ini, dan kali ini kami Ulwatch akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu kehormatan kami, Bang Safri Hussein dari Forum Tanah Air Jawa Barat, Bang Rizal Fadila yang terkenal sekali dari TPUA, kemudian Bang Juju Purantoro dari Forum Aksi, dan ini nih jagoan kita, terus Ustaz Effendi dari TPUA juga. Waduh, ini termasuk 12 orang yang dipanggil. Jadi pada hari ini kita berkumpul kembali, ya, setelah tadi kita menyaksikan dan membacakan deklarasi bagaimana kita ini sekarang perlu berjuang, ya, karena ditantang oleh Jokowi untuk maju perang, dan kami siap, kita siap. Pak Sabri, silakan pendapatnya. Hari ini saya berangkat dari Bandung. Ada 2 mobil rombongan, sebenarnya cukup banyak, tapi karena kita juga mengingat gedung juang ini juga terbatas gitu, jadi kita pakai 2 mobil kecil. Dan setelah saya lihat di gedung atau di tempat gedung juang ini, perkiraan saya ada 500 tokoh yang hadir. Kalau ditanyakan ke mereka, ya pasti mereka hadir, terutama saya dan teman-teman dari Bandung hadir karena sangat percaya terhadap kepalsuan dari ijazahnya Jokowi, kepalsuan dari skripsinya Jokowi. Dan saya kira 500 tokoh yang hadir pada hari ini di Gedung Juang juga sangat percaya tentang itu. Artinya apa? Artinya kalau kepalsuan ijazah dan skripsinya Jokowi itu merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan oleh polisi nanti, ya. Artinya dia memang benar-benar makhluk hina. Kalau demikian hanya bukan 12 orang aja yang harusnya dibawa sebagai pelapor, tapi 500 orang yang hadir hari ini juga harusnya sebagai terlapor, ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan sosial media, hampir 95% menurut Brown Street, ya, rakyat tidak percaya atau menyatakan bahwa Jokowi punya skripsi dan ijazah palsu. Artinya kalau Polda Metro ingin memenjarakan 12 orang, ratusan juta orang harus dipenjarakan. Itu fakta, karena yang namanya survei itu bisa dibayar. Tapi kalau Brown Street yang menyatakan hampir 90% rakyat tidak percaya terhadap ijazah aslinya Jokowi. Artinya Jokowi ini adalah pembohong dan harus ditangkap dan diadili. Dan Barreskrim harusnya mendulukan
proses yang diajukan oleh KPUA. Saya kira itu, dan kami tentunya 500 orang ini akan siap juga ya menjadi terlapor kalau seandainya Polda Jawa Timur menyatakan bahwa yang namanya 12 ini dikriminalisasi tanpa payung hukum ataupun masih sumir, tapi mereka sudah meningkatkan menjadi penyidikan. Saya kira itu. Jadi seruan saya adalah tangkap dan adili dulu Jokowi dan majukan yang namanya di Barreskrim bahwa Jokowi adalah sebagai terlapor dan Jokowi yang harus disangkakan dulu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Sabrul Sopyan dari Jawa Barat, dan sekarang kita dengarkan juga Akang Rizal Fadila. Makasih Kang. Ya, Bang Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, apa yang diungkapkan oleh Pak Sabrul Sopyan tadi, saya kira adalah gambaran bahwa sebetulnya masyarakat bangsa Indonesia ini sudah meyakini ya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu akibat daripada ulahnya Pak Joko Widodo sendiri, bahwa dia tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Berarti memang ijazahnya itu something wrong, ada sesuatu yang nggak benar, dan itu sudah menjadi domain publik lah, sudah menjadi penilaian publik. Maka sebenarnya sekarang bukan soal siapa yang harus membuktikan. Rakyat, masyarakat, bangsa, aktivis, akademisi nggak perlu membuktikan lagi. Sudah jelas kok. Yang harus sekarang membuktikan adalah Joko Widodo bahwa ijazah dia itu asli, dan itu nggak pernah bisa dia lakukan. Itu yang dituntut sekarang adalah itu. Ya, saya kira masalahnya tinggal waktu saja. Kita tunggu, begitu kan, bahwa Joko Widodo ini memang orang yang menipu publik, menipu rakyat, menipu masyarakat. Raja Jawa, raja pembohong, raja yang hal-hal yang buruk yang melekat padanya. Oleh karena itu, insya Allah kalau menurut saya sebentar lagi kita akan menemukan jalannya, bahwa Joko Widodo ini patut untuk segera kita tangkap bersama sesuai dengan amanat dari penegakan hukum, tangkap itu kan, kemudian adili, dan tentu saja vonis yang harus ditetapkan vonis yang maksimal, karena memang dosa-dosa politiknya sudah sangat banyak sekali, apakah itu korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, nepotisme, serta penipuan-penipuan lain kepada masyarakat bangsa dan rakyat Indonesia. Itu juga, nah artinya secara keseluruhan bukan hanya Jokowi sendiri, ternyata keluarga, ternyata ini rezim keluarga itu, ada Kaisang, ada Gibran, ada Iriana, ada anak mantu. Ini ngeri sekali. Kita ini pernah dikuasai, bahkan boleh disebut dijajah oleh satu keluarga saja yang tidak layak, tidak patut sebetulnya dia untuk bisa memerintah masyarakat bangsa rakyat Indonesia ini. Jadi sekarang Joko Widodo itu bongkar ijazahnya, besok Gibran juga kita bongkar ijazahnya, setelah itu Iriana kita bongkar ijazahnya, dan seterusnya. Saya kira kemunafikan dan kebusukan seperti ini sudah saatnya kita bersihkan, kita selesaikan, dan dengan begitu nanti harapan masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih cerah. Tapi sepanjang Jokowi masih ada, masih melakukan langkah-langkah yang disebut cawe-cawe, begitu juga dengan keluarganya, maka Indonesia tetap gelap. Mahasiswa harus tetap menyuarakan bahwa Indonesia gelap di bawah rezim Joko Widodo dan rezim penerusnya yang juga tidak mengubah keadaan ini, apalagi sampai menghamba kepada Joko Widodo dan keluarganya and his gang atau kroni-kroninya. Saya kira intinya begitu. Kita melalui forum yang sekarang tadi itu 500 itu hanya representasi. Hakikatnya dia mewakili jumlah orang yang jauh lebih banyak lagi yang sama-sama anti dan membela perilaku kriminalisasi yang dilakukan oleh Joko Widodo beserta dengan aparat kepolisian yang ternyata menjadi tangan kepanjangan tangannya untuk melakukan perusakan dalam proses penegakan hukum. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bang Heru. Terima kasih Kang Rizal Fadila. Jadi menarik sekali yang dikatakan beliau tadi bahwa sudah terlaluan bohongnya dan tidak pernah minta maaf. Ya, ini benar-benar sikap yang sangat rendah. Ya, apalagi ini bekas kepala negara. Jadi kita malu sekali seperti itu. Nah, sekarang
mendengarkan Bang Judi Purwantoro. Beliau ini juga alumni UI juga, hukum juga sama dengan saya, namun beliau sekarang di presidium. Ijazahnya asli dong sama kita. Beliau sekarang menjadi presidium aksi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah dijelaskan dan diterangkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa sampai detik ini sebetulnya seorang Jokowi memang tidak ada gutu ya, tidak ada suatu niat baik untuk menunjukkan apakah dia benar-benar punya ijazah yang asli yang katanya kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM itu. Ya, kalau seseorang punya niat baik ya, ingin membersihkan dirinya ya, apalagi beliau sampai detik ini sebenarnya masih sebagai pejabat publik ya, sebagai salah satu penasihat pembina dan tentara. Kan itu kan merupakan kewajiban bahwa setiap pejabat publik itu menunjukkan latar belakang pendidikannya, latar belakang kehidupannya, malah harta kekayaannya itu terbuka pada publik. Jadi kalau ada pihak-pihak mengatakan bahwa apa pentingnya Jokowi menunjukkan ijazahnya, pendidikan dan lain-lain, ini sudah terlambat sebenarnya. Terlambat 20 tahun, menurut saya 20 tahun, bukan 10 tahun. Yaitu semenjak beliau menjadi wali kota di Solo, kan begitu. Jadi beliau juga breaking the law, ya, melanggar aturan dan undang-undangan dan konstitusi negara kita. Pasal 1 ayat 3 jelas, negara kita adalah negara hukum dan negara yang berdaulat berdasarkan hukum. Nah kalau Jokowi sendiri tidak jelas gitu ya, dan berusaha terus melanggar hukum, kami ada salah satu anggota tim yang menggugat Jokowi sejak tahun 2023 tentang ijazahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, di Pengadilan Negeri Solo 1 kali tentang hukum pidana, dan akhirnya mengorbankan Ustadz kita, Ustadz Busno dan rekan-rekan Bambang Tri ditahan sampai sekarang ya, katanya akan dikeluarkan. Itu kan merupakan suatu kriminalisasi ya, jelas ya. Nanti sejarah akan menguak ini, akan membuka kembali persoalan kita gara-gara seorang Jokowi. Oleh karenanya Presiden Prabowo yang sudah jelas-jelas nyata dan tahu kasus ini, bersuara, speak up, please, speak up, Pak Prabowo ya. Kita menghadapi ketidakbenaran negara ini, pelanggaran hukum jelas-jelas di depan mata, tapi seorang presiden tidak mau bergerak. Dan kita punya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini, tidak juga mau speak up, tidak juga mau bersuara. Kalau gunanya apa kita mendengar kalimat sekali? Ya, jadi kita harapkan betul para anggota dewan itu untuk bersuara masalah ijazah palsu Jokowi ini. Jadi bukan hal yang sepele ijazah palsu Jokowi ini, adalah ijazah yang tadinya seorang Jokowi adalah suatu pemimpin negara, yang pemimpin tertinggi, Presiden Republik Indonesia. Ya, demikian kami harapkan, dan para mahasiswa terutama bersuaralah, bukalah hati kalian, beraspirasilah kepada jalan yang benar untuk demi pembelaannya kepada masyarakat. Ya, sampai sekarang kalian kami tunggu ya, ide-idenya, pergerakannya, suaranya, ya, sampai betul-betul terrealisir bahwa Jokowi itu bisa kita buktikan. Jadi jangan sampai rekan-rekan kami ini yang breaking the law lagi, melanggar hukum lagi ya, tanpa diperiksa pelapornya seorang Jokowi. Dan Jokowi belum diperiksa, tiba-tiba teman-teman kami 18 orang ya, 12 orang akan diperiksa. Ini sudah pelanggaran hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ini harus dihentikan Pak, harus dihentikan. Jadi jangan sampai dibiasakan kita melanggar hukum. Di era Jokowi sudah cukup 10 tahun terjadi pelanggaran-pelanggaran, jangan dilanjut lagi di era sekarang ini. Demikian pesan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Judi Purwantoro dari Formaksi. Nah, jadi menarik apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa sekarang ini hukum memang sudah ancur-ancuran ya. Karena apa tadi? Karena terjadi membenarkan yang biasa. Ya, harusnya kan kita membiasakan yang benar. Sekarang giliran Bang Rustam. Beliau ini juga anggota TPUA, dan kalau di media selalu beliau itu vokal, dan kita lihat sekarang seperti apa. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang ijazah ini sepertinya nggak akan redup-redup Bang, kecuali kalau Jokowi diadili gitu. Iya. 12 orang ini termasuk saya nggak mundur sedikit pun gitu loh. Karena apa? Ini emang kecil dalam perjuangan gitu. Saya jadi ingat pesan almarhum Riza Ramli. Dia bilang kekuasaan, uang hanya dapat dikalahkan oleh militansi. Hari ini kami memang orang-orang yang militan untuk menemui di mana tersembunyinya ijazah Jokowi itu. Dulu ada film judulnya
ada apa dengan cinta, Bang? Ya. Iya. Kemarin ada apa dengan Jokowi? Nah, Hari ini ada apa dengan Prabowo? Saya terus terang aja, saya sebagai rakyat Indonesia yang membayar pajak, sebagian besar membayar pajak, uang ini tidak rela ketika uang ini dipakai untuk penyelenggara negara ini, termasuk juga Prabowo Subianto dan Partai Coklat gitu, Pak, dipakai seenak-enaknya, tidak dengan seadil-adilnya. Hari ini saya tuntut Prabowo jangan jadi presiden bayangan, jangan jadi presiden yang takut dengan Jokowi. Melihat kemarin itu saya sangat perih, malu saya. Kenapa presiden macan ini, Asia ini jadi seperti apa ini namanya? Jangan sampai macan kalah dengan gajah gitu. Artinya Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, jadilah presiden yang sebenar-benarnya. Tidak ada lagi presiden yang di bawah Jokowi. Jokowi itu sama dengan kita sebagai warga negara biasa, yang ketika dia salah tetap harus dihukum. Hari ini kita memang masih berharap pada Prabowo, tapi ketika makin hari Prabowo seperti tidak punya nyali atau tidak punya kekuasaan yang sesungguhnya, jangan salahkan kami rakyat menganggap Prabowo bukan presiden kita gitu loh. Prabowo hanya peliharanya Jokowi gitu. Saya pribadi salah satu yang terlapor. Kemarin saya agak diam, tapi hari ini tidak. Jokowi salah cari lawan, saya bilang. Hari ini saya secara pribadi mengajak Jokowi bersumpah di bawah Al-Quran. Apakah Jokowi punya ijazah atau tidak punya ijazah? silakan. Apabila saya yang bersalah, saya siap dihajab sebesar-besarnya, sehina-hinanya. Tapi apabila Jokowi tidak mempunyai ijazah, akan sebaliknya. Pak Jokowi, saya tantang Pak Jokowi, kita bersumpah di bawah Al-Quran. Apakah Pak Jokowi yang bohong atau saya yang berbohong? Saya siap bawa keluarga saya, Pak Jokowi harus siap bawa keluarga Pak Jokowi. Karena buat kami kematian hanya punya Allah. Dengan kita melawan ini tidak berarti umur kita pendek. Dengan kita diam tidak berarti umur kita panjang. Kami di sini hanya ingin membongkar kebohongan bangsa yang selama ini Jokowi pimpin selama 10 tahun. Yang terbukti saat ini negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Rakyat sulit mencari pekerjaan, rakyat sulit mencari uang, mencari nafkah. Para petani, nelayan, buruh, pekerja-pekerja yang apalagi anak-anak kita yang baru lulus kemarin, dan hutang semakin besar. Kerja hanya hari ini sebagai serabutan, bahkan kontrak, bahkan lebih parah dari itu. Artinya Jokowi tidak bisa memakmurkan, tapi diri dia sendiri makmur, sangat makmur. Dia bisa bikin partai yang katanya akan dukung sepenuhnya. Uang dari mana itu, Bang? Katanya di kantongnya, ada kantong 100 triliun. Di kantongnya 11.000 pun saya kira itu bohong juga, itu bohong itu. Tapi yang di bunkernya itu, yang kata Dr. Suryadi ada bunker di bawahnya, saya curiga itu betul terjadi gitu. Saya menduga itu memang betul terjadi, ada duitnya di situ. Makanya Pak Jokowi bisa panggil itu Partai Coklat ke rumahnya. Pak Prabowo itu panggil ke rumahnya. Mohon maaf, saya malu punya presiden kayak Prabowo. Kira-kira seperti itu. Pesan saya, Pak Prabowo, jadilah presiden yang sesungguhnya. Presiden Indonesia yang bisa memakmurkan rakyatnya, yang bisa bertindak seadil-adilnya. Pesan saya, apabila Kapolri memang tidak mampu menyelesaikan masalah ijazah ini, saya berharap Pak Prabowo segera copot Kapolri, ganti orang-orang yang baik, copot Kapolda, dan copot penyidik pun dicopot karena tidak berani menyuarakan kebenaran. Seharusnya polisi ini terima kasih kepada tim hari ini pemburu ijazah ini. Banyak sekali bukti-bukti yang dicari oleh Bang Rosuryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Michael Santana. Jadi nggak usah capek-capek lagi, nggak usah keluar lagi anggaran-anggaran negara yang begitu besar. Cukup ambil itu, bukti-bukti itu bisa memenjarakan Jokowi. Ini bukti yang valid sekali. Yang saya diselidiki itu ditanya soal video-video, itu masalah kecil. Korupsi hari ini ada korupsi masalah terbesar. Yang kita lihat Jokowi begitu besar korupsinya. OCCRP menyatakan Jokowi finalis nomor 2 di dunia. Ini yang harus Partai Coklat cari ini.
Jangan kami yang dikejar, kami bantu negara, kami bongkar kejahatan negara, kami yang dikriminalisasi. Tapi kami yakin kebenaran adalah kebenaran akan tampil pada waktunya. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali keempat narasumber kita pada hari ini telah menyampaikan pendapatnya, dan saya rasa dan kita semua setuju bahwa pendapat mereka benar dan diniatkan untuk kebaikan bangsa kita. Jadi sekali lagi kita semua berharap agar kebenaran, kejujuran dan keadilan segera terwujud di negeri kita ini sesuai dengan slogan kami UI Watch, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Dari perwakilan langsung dari Gedung 245. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.